Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan versi bejana. Nah, di sini ada gayung ya. Kita akan coba gunakan gayung ini. Nah, sebetulnya kalau kita bersandar pada tadi ya, jumlah volume air yang kita gunakan saat menggunakan keran itu kan sebetulnya nggak banyak. Ya, kalau ada di minuman kemasan dengan bentuk kayak gelas itu sekitar 250 mili ya. Itu kan kurang lebih segitulah. Ya, nggak terlalu banyak yang kita gunakan seperti tadi disampaikan. Jadi kalau kita tampung dengan gayung pun kurang lebih, bismillah ya. Ini base cukupnya. Udah harus penuh juga. Mungkin kita ambil setengahnya segini cukup ya. Setengahnya begini. Cukup ya, tergantung keadaan kitanya. Nah, ini kalau pakai gayung, kalau di atas nanti jatuhnya terlalu tinggi, jadi saya turunkan ke bawah untuk menyontohkan. Misalnya di sini, ya paling gampang ya seperti ini. Ya, jadi kan sudah keadaan jongkok. Kalau di Timur Tengah kan ada, atau tidak hanya Timur Tengah, saya kadang-kadang di beberapa negara atau beberapa tempat di Indonesia juga kadang-kadang ada suka pakai dudukan tuh. Ya, jadi kita bisa sambil duduk. Nah, ini kalau seperti ini pakai bejana. Kurang lebih disimpan seperti ini. Jadi kalau bejananya lebar nanti bisa sambil diambil seperti ini, ya kan? Nah, tapi dengan catatan juga nanti tidak ada sisa-sisa air yang terlalu banyak yang melekat di lengan, ya, khususnya di telapak ini sehingga mencampur kepada yang sudah ada. Jadi amannya kalau mau aman, apalagi dengan kondisi seperti ini, kita tuangkan seperti ini. Ya, jelas ya? Ini bagian pertama. Nah, terus kemudian seperti ini. Nah, ini lebih hemat nih digunakannya. Itu satu ya, sudah selesai. Nah, kita ambil versi yang sekali ya kan. Nah, kemudian dari sini ambil lagi kan. Nah, ini ya. Nah, ini berkumur. Ya, kalau dirasakan belum cukup, ada yang sekali, dua kali. Seperti tadi saya contohkan, nggak ada bedanya dengan yang pertama. Kemudian ngambil lagi gini ya. Nah, ini sama persis teman-teman sekalian, nggak ada bedanya dengan yang pertama tadi. Kita wajar ini ya, begini tuh ya, seperti tadi ya, diulang. Kemudian selanjutnya untuk tangan seperti ini ya, baik dari depan dari belakang, yang penting dimulai dari sini ya sampai ke siku. Nah, yang kanan sudah, kita gunakan bagian yang kirinya. Ya, sama saja seperti yang saya contohkan tadi. Kita ambil dulu ya. Nah, ini ambil, kemudian paskan dulu gayungnya karena ini kan nggak rata di sininya ya, teman-teman. Kalau kita mau pindahkan sini juga boleh sebetulnya, nggak ada masalah ya. Nah, kemudian jatuhkan di sini. Nah, seperti ini ya. Baik. Ayo cari pijakan biar aman, biar nggak tumpah atau seperti kayak gini kan agak susah jaga keseimbangannya. Nah, kemudian seperti ini ya, dicipratkan sedikit, kemudian kepala balikan kembali atau tidak sama sekali ke sini, nggak ada masalah, ke telinga seperti ini. Nah ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ini ada sedikit di bawah kita, maka kita harus agak naik untuk membasuh kaki ya, seperti ini. Nah, kita naikkan begini ya, seperti yang tadi pertama ini. Baik, kemudian diambil lagi ya, seperti ini ke belakang untuk meratakan. Dia dua kali ya teman-teman sekalian ya. Ya, kemudian pakai yang kirinya seperti ini, seperti yang dicontohkan di awal tadi. Setelah itu kita ambil lagi sekali lagi. Nah, ini seperti ini ya. Baik. Selesai. Dua versi ini, dan masya Allah tuh masih bersisa. Artinya kan sebetulnya nggak butuh banyak gitu airnya, ya. Nggak butuh banyak, ini tinggal kita berdoa. Setelah itu seperti tadi disampaikan. Jadi kurang lebih seperti itu contoh yang bisa kita tunjukkan. Dimulai dari awal, kemudian mengondisikan dulu ya kerannya seperti apa yang bisa digunakan. Jangan mubadir, bersiap-siap. Kalau saya suka membiasakan karena ini hadapnya ke kiblat nih. Ini kan arahnya ke kiblat nih. Saya suka membiasakan kalau ada aktivitas terutama terkait ibadah, cari yang kira-kira
posisinya ketika dikerjakan menghadap ke arah kiblat itu hanya kebiasaan saja dan tidak harus demikian, tapi kalau bisa dikerjakan ya itu lebih bagus ya. Kecuali kalau sholat jelas, sholat menghadap ke arah kiblat, kemudian baca Quran sunnahnya menghadap ke arah kiblat ya. Hanya dalam wudhu kan posisi Quran bisa beda-beda, tapi biasanya saya selalu mencari yang kira-kira menghadap ke arah kiblat untuk menjaga saja kondisi itu. Ini yang kita bisa tunjukkan. Kemudian selanjutnya tadi sudah mengondisikan, lalu mulai berniat ya, dan dimulai nanti dari mulai sunnah sampai ke pokok-pokoknya sampai yang terakhir, dan dilakukan dengan tertib, nggak boleh lompat-lompat ya, terus dijaga, jangan sambil juga diskusi, ngobrol sama teman-teman dan sebagainya, tidak, supaya bisa fokus dalam berwudu dengan suasana batin yang nyaman. Kalau ini kan saya mencontohkan, contoh bukan dalam praktek yang sesungguhnya dikerjakan untuk kepentingan tertentu ibadah, tapi ini untuk kepentingan edukasi bagi teman-teman sehingga mempraktekkan setiap tahapan-tahapannya seperti yang kita pelajari. Jadi itu prakteknya dan telah selesai kita tunjukkan. Alhamdulillah. Demikian, semoga Allah merahmati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.